Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Alvares Rizkat, semester 2, Prodi Olahraga dari kampus STKIP Pelita Nusantara Buton. Di sini saya akan membawakan beberapa tugas rangkuman materi. Saya sangat senang bisa membawakan tugas rangkuman hari ini untuk berbagi informasi yang menarik tentang beberapa judul materi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep yang menarik dan relevan dalam beberapa materi yang akan saya bawakan. Saya harap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pengetahuan kita bersama. Mari kita mulai. Baik, untuk materi pertamanya yaitu Sistem Informasi dan Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang menghasilkan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan mengambil keputusan dalam suatu organisasi. SIM berfokus pada pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara efektif dan efisien. Beberapa poin penting terkait materi ini adalah pengertian SIM. SIM adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Fungsi SIM membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi. Tujuan SIM memastikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, dan mudah diakses untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Manfaat SIM meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas keputusan manajerial, dan meningkatkan daya saing organisasi. Proses SIM meliputi pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi, penyimpanan informasi, distribusi informasi, serta penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan. Komponen SIM melibatkan manusia pengguna dan pengelola, perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komputer, serta kebijakan dan prosedur. Materi ini penting dalam memahami bagaimana sistem informasi dan manajemen bekerja secara bersama-sama untuk menciptakan informasi yang berharga bagi organisasi. Pengaruh negatif dari sistem informasi manajemen atau SIM meliputi ketergantungan berlebihan, kesalahan data, pelanggaran keamanan, biaya implementasi dan pemeliharaan tinggi, resistensi terhadap perubahan dan overload informasi. Manajemen yang tepat dan perlindungan data yang kuat dapat membantu mengatasi dampak negatif ini. Baik, selanjutnya untuk materi kedua yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk memproses, mengambil, menyimpan, dan mentransmisikan informasi dalam bentuk digital. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang pertama yaitu isolasi sosial. Interaksi sosial berkurang. Penggunaan teknologi komunikasi dapat menggantikan interaksi tatap muka yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan kesepian. Kualitas hubungan menurun. Hubungan interpersonal dapat terganggu oleh ketergantungan pada komunikasi digital daripada interaksi langsung. Yang kedua yaitu penyebaran informasi palsu, hoaks, dan misinformasi. Kemudahan penyebaran informasi melalui internet dan media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan hoaks dan misinformasi yang dapat menyesatkan publik dan menyebabkan kerugian sosial dan politik. Radikalisasi dan ekstremisme. Platform online dapat digunakan untuk menyebarkan ideologi ekstrim dan radikal yang dapat mempengaruhi keamanan dan stabilitas sosial. Yang ketiga, dampak kesehatan masalah fisik. Penggunaan perangkat digital yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti mata lelah, sakit punggung, dan masalah postur. Kesehatan mental. Paparan terus-menerus terhadap media sosial dan tekanan untuk tetap terhubung secara online dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan lainnya. Mengatasi dampak negatif, TIK memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk kebijakan pemerintah yang tepat, pendidikan tentang penggunaan teknologi yang bijaksana, serta langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data dan privasi pengguna. Selain itu, Anda juga bisa memulai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara negatif dari lingkungan terdekat Anda seperti di rumah, kepada keluarga dan saudara. Dampak teknologi informasi dan komunikasi TIK
dalam rumah tangga. Dalam hal positif, yaitu satu, konektivitas keluarga, memungkinkan keluarga untuk tetap berhubungan meskipun jarak jauh, memfasilitasi komunikasi rutin dan pertukaran informasi. Yang kedua, pendidikan, mendukung pembelajaran jarak jauh, akses ke sumber belajar online, dan pengembangan keterampilan digital bagi anggota keluarga. Ketiga, hiburan, menyediakan akses ke hiburan digital seperti streaming film, musik, dan permainan untuk menikmati waktu bersama keluarga. Dalam hal negatifnya, satu, ketergantungan. Potensi ketergantungan pada teknologi mengganggu interaksi langsung antara anggota keluarga dan mengurangi waktu berkualitas bersama. Yang kedua adalah konten negatif. Risiko paparan konten negatif atau tidak pantas seperti kekerasan atau pornografi yang dapat berdampak negatif terutama pada anak-anak. Yang ketiga adalah kesehatan mental. Penggunaan berlebihan teknologi dapat menyebabkan gangguan tidur, kecanduan digital, dan masalah kesehatan mental lainnya dalam rumah tangga. Dengan memperhatikan dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam rumah tangga, penting untuk menemukan keseimbangan dalam penggunaan teknologi untuk memperkuat hubungan keluarga, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi risiko yang mungkin timbul. Dan untuk materi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu moral, etika, dan hukum atau implikasi etis dari teknologi informasi dan komunikasi. Perilaku kita diarahkan oleh moral, etika, dan hukum. Etika berkomputer amat penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan pengguna komputer. Kehadiran teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan dapat mengakibatkan atau menimbulkan dampak negatif bagi pengguna atau pelaku bidang teknologi informasi itu sendiri, maupun bagi masyarakat luas yang secara tidak langsung berhubungan dengan teknologi informasi tersebut. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kita mulai belajar mengenai perilaku moral sejak dahulu kala. Bagaimana pernyataan orang bijak berikut. Perlakuan orang lain sebagaimana layaknya kita ingin diperlakukan. Aturan perilaku ini adalah moral kita. Meskipun masyarakat di sekeliling dunia tidak semuanya mengikuti seperangkat moral yang sama, terdapat kesamaan di antara semuanya. Melakukan apa yang secara moral benar adalah landasan dasar perilaku sosial kita. Yang berikut adalah etika. Secara umum, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, bahasa Arab, yakni akhlak, yang berarti watak, perilaku, adat, kebiasaan dalam bertingkah laku. Kemudian kita juga diserahkan oleh etika. Dalam arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi dalam hal ini. Etika lebih berkaitan dengan sumber atau pendorong yang menyebabkan terjadinya tingkah laku atau perbuatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan begitu, etika dapat merujuk pada perihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia. Yang berikut adalah hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun pertama penggunaan komputer di bidang bisnis dan pemerintahan, tidak terdapat perangkat hukum yang berkaitan dengan penggunaan komputer. Hal ini dikarenakan pada saat itu komputer merupakan inovasi baru dan sistem hukum membutuhkan waktu untuk mengejarnya. Alasan akan pentingnya etika komputer: yang pertama, kelenturan logika. Kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga, faktor tak kasat mata. Minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam yang seluruh operasi internalnya tersembunyi dari penglihatan. Baik, itulah beberapa rangkuman materi yang saya bawakan. Sekian informasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.